Halo? Pernah nggak sih Anda bayangin bisa ngerasa lebih lentur, lebih mobile gitu, di usia 39 tahun dibanding pas umur 20? Nah, penulis buku Tools of Titans ngalamin ini loh. Dan kuncinya, ternyata dari filosofi latihan yang agak unik. Kita bakal bahas ini khusus buat Anda hari ini. Sesuai permintaan Anda juga nih, kita bakal fokus ke satu sosok dari buku itu. Christopher Sommer. Beliau ini mantan pelatih tim senam nasional Amerika, terus pendiri gimnastik Buddies. Sumber kita ya wawancara dan tulisan soal pendekatannya dia yang sering disebut Gymnast Strong. Iya, betul. Kita mau coba kupas filosofinya Coach Sommer ini ya, soal gimana sih bangun kekuatan yang fundamental gitu. Ini bukan soal cari jalan pintas atau sekedar nambah beban di gym. Pendekatannya tuh unik karena fokus banget bangun pondasi yang kokoh. Dan yang menarik justru mulainya dari ngadepin kelemahan kita. Langsung fokusnya ke persiapan sendi, jaringan ikat, itu sama pentingnya loh kayak kekuatan ototnya sendiri. Wah, menarik banget ya. Ada satu kutipan dari Coach Sommer yang, nusuk banget sih yang diceritain penulis buku ini. Kalau mau jadi jagoan nanti, harus mau kelihatan payah sekarang. Gitu kira-kira ya terjemahannya. Versi aslinya kan, if you want to be a stud later, you have to be a pod now. Agak kasar kedengarannya. Tapi maksudnya apa nih sebenarnya? Hahaha, iya. Itu benar-benar inti pendekatannya sih. Penulis buku kan cerita, kutipan itu keluar pas dia lagi ngeluh soal progres latihan ekstensi bahunya lambat banget. Tahu kan gerakan angkat tangan lurus ke belakang itu? Pesan Coach Sommer tuh jelas, hadapi, terus kerjain kekuranganmu yang paling dasar. Bagian di mana Anda ngerasa paling, ya itu tadi paling payah atau put. Tahap awal yang mungkin kelihatan lambat, nggak keren, tapi justru krusial banget buat kemajuan jangka panjang. Oh gitu. Penulisnya bahkan nemuin hal yang luar biasa loh. Setelah dia benar-benar fokus latih kelemahannya itu ekstensi bahu sama gerakan bridging, itu loh latihan angkat pinggul dari lantai buat punggung bawah sama bokong, banyak masalah fisik menahun yang dialami itu hilang. Wah, serius. Jadi bukan cuma soal sabar ya, tapi ngatasin kelemahan mendasar yang kelihatannya nggak nyambung, kayak mobilitas bahu tadi, itu bisa ngasih efek domino positif. Bisa nyelesain masalah yang kita bahkan nggak sadar akarnya di situ. Ini kayak nantang pemikiran umum ya, yang biasanya cuma ngobatin gejalanya aja. Tepat, bener banget. Kayak benerin retakan kecil di pondasi rumah gitu sebelum kita mau bangun lantai 2. Ini nyambung lagi sama prinsip dia yang lain. Anda nggak bertanggung jawab atas kartu yang dibagikan ke Anda. Anda bertanggung jawab untuk memaksimalkan apa yang diberikan ke Anda. Jadi fokusnya ya kerja keras dengan apa yang kita punya sekarang, bukan malah ngeluhin batasan. Oke. Terus gimana prinsip ini diterapin di latihannya? Sistem latihan kekuatan senam atau GST itu misalnya. Gimana tuh contohnya? Banget kualitas gerakan sama penguasaan dasar. Contoh bagus nih, latihan dips tapi pakai cincin senam. Terus ada teknik ring turnout atau RTO. Itu loh, muter cincinnya keluar pas di puncak gerakan lurus. Mungkin Anda bisa ya, dips biasa 20 kali gampang aja. Tapi coba deh lakuin 5 repetisi aja pelan-pelan pakai RTO yang benar-benar terkontrol. Itu bakal kerasa jauh lebih nantang. Kebayang sih. Saya juga sering mikir, kenapa ya latihan pakai cincin itu kelihatannya susah banget? Apa sih yang bikin metode kayak RTO dips ini lebih efektif gitu dibanding dips biasa di palang? RTO itu nuntut stabilitas sama mobilitas bahu yang lebih gede banget, jauh lebih besar. Jadi, ini bukan cuma ngelatih otot triceps sama dada aja, tapi juga nguatin otot-otot kecil penstabil di sekitar sendi bahu. Nah, ini yang ngebangun kekuatan fungsional yang nyata. Kekuatan yang mungkin Anda cari buat aktivitas sehari-hari atau performa di olahraga lain gitu. Bukan cuma biar kelihatan kuat aja. Banyak orang gagal di tahap put ini, di tahap awal ini, karena nyoba terlalu cepat atau pakai momentum. Padahal kuncinya ya kontrol penuh, gerakan lambat. Pendekatan ini kedengarannya butuh kesabaran yang, luar biasa ya. Padahal kan banyak dari kita mungkin cenderung nggak sabaran, pengen hasil cepat gitu. Gimana Coach Sommer ngatasin mentalitas pengen cepat itu? Ya, pakai realita. Dia selalu nekenin kalau kemajuan sejati itu butuh waktu. Nggak bisa instan. Kalau kita nggak baikin pondasi demi hasil cepat, ujung-ujungnya ya stagnan atau malah cedera nanti. Dia sering bilang bangun kekuatan itu kayak nabung. Butuh konsisten jangka panjang buat lihat hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Fokusnya di progresi yang sistematis, yang aman. Dan penulis buku Tools of Titans tadi jadi bukti nyata ya. Dia ngakuin sendiri kombinasi GST sama acroyoga itu secara fundamental ngubah badannya.
bikin dia lebih fleksibel, lebih mobile di usia 39 dibanding pas umur 20. Ini benar-benar nunjukin kekuatan fokus ke pondasi dan kemauan buat ngelewatin tahap put tadi. Panjang baik fisik maupun non-fisik ya, itu lahir dari keberanian buat jujur. Jujur lihat kelemahan mendasar kita, terus secara sistematis, pelan-pelan kita perbaiki. Bukan cuma ngasah terus apa yang udah kuat atau gampang buat kita. Prinsip yang kuat banget sih. Dan rasanya ini nggak cuma berlaku buat otot sama sendi aja ya. Implikasinya bisa lebih luas lagi kan? Tentu aja, pasti. Ini jadi kayak pertanyaan reflektif gitu buat Anda. Di area mana lagi nih dalam hidup Anda, mungkin di karir, cara belajar, atau bahkan hubungan Anda, cenderung menghindarin tahap susah payah atau put stage tadi. Tahap yang mungkin rasanya nggak nyaman, lambat. Padahal sebenarnya itu kunci buat mencapai level start stage, level kehebatan yang Anda idamkan. Nah, sebagai penutup nih ya, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kira-kira kelemahan non-fisik apa? Mungkin kebiasaan nunda, atau skill yang belum diasah, atau cara Anda ngerespon tantangan, yang kalau Anda berani hadapi dan perbaiki dengan sabar, kayak pesenam bangun pondasinya, itu justru bisa ngebuka potensi terbesar Anda yang selama ini mungkin belum tergali. Coba direnungkan deh.